Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Negaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia yang cerdas. Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi cinta damai. Pendidikan kewarganegaraan sangat perlu diberikan untuk mencegah terjadinya perilaku negatif perkembangan tersebut. Evaluasi pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting karena pendidikan kewarganegaraan ini berkaitan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berlaku menjadi identitas diri masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diberikan di Indonesia, juga di beberapa negara di dunia. Apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia terkait hal ini? Kita sebagai warga negara Indonesia sudah diajarkan kewarganegaraan harus saling menghargai dan bertoleransi satu sama lain. Lama perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal dijadikan sarana untuk mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional. Upaya itu nampak dari lahirnya berbagai nama untuk pendidikan kewarganegaraan PKN yang sering berganti-ganti sejalan dengan perkembangan dan pasang surut perjalanan politik bangsa Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan khususnya tentang PKN. Sebagai tindak lanjut dari Dekret Presiden 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya dengan instruksi pembaruan buku-buku di perguruan tinggi, sedangkan pada Orde Lama dalam perubahan kurikulum sekolah 1968 menjadi kurikulum tahun 1975. Mata pelajaran PKN atas dasar keputusan MPR 1978 diganti dengan nama baru yang dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Ini merupakan hasil penggabungan mata pelajaran sejenis menjadi bidang studi pendidikan. Studi PMP merupakan bahan-bahan mata pembelajaran yang menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkut paut, diantaranya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS atau studi sosial social students, dan saat ini bernama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau PIPS.